Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sehat selalu dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi metode arkeologi 1. Materi pada hari ini akan terfokus pada site formation atau formasi situs. Sebagai pengantar, kita harus memahami tentang paradigma arkeologi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan paradigma arkeologi pada 3 dekade terakhir telah mengarah pada arkeologi pasca prosesual. Hal ini membuat penelitian arkeologi mulai menaruh perhatian pada proses-proses yang mempengaruhi sebuah situs. Bagi arkeolog, di masa kini, mengetahui proses-proses pembentukan situs sangat penting artinya untuk mengetahui dan merekonstruksi kehidupan pada masa lalu. Karena proses-proses tersebut merupakan puzzle yang melengkapi sebuah penelitian arkeologi. Proses-proses yang mempengaruhi formasi situs terdiri dari proses yang membuat sebuah tinggalan arkeologi terdeposit dan proses atau apa yang terjadi pada saat tinggalan tersebut berada di dalam tanah. Sebagai contoh sederhana, yaitu apabila dianalogikan dengan manusia, proses yang membuat sebuah situs terdeposit sama halnya pada saat manusia meninggal dan dikuburkan. Kemudian, proses atau apa yang tinggalan tersebut berada di dalam tanah sama halnya saat jasad manusia yang dikuburkan kemudian perlahan berubah menjadi kerangka. Site formation atau formasi situs juga dikenal dengan istilah taponomi. Taponomi berasal dari tapos yang berarti penguburan dan nomos yang berarti hukum. Jadi, apabila dirangkaikan, taponomi mengandung pemaknaan sebagai sebuah studi tentang proses yang terjadi pada tulang sejak mulai terdeposit hingga saat ditemukan. Artinya yang perlu dipahami di sini adalah saat kita melakukan sebuah penelitian arkeologi, site formation merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap tinggalan arkeologi. Selanjutnya, dalam memahami site formation atau formasi situs, kita memahami perjalanan hidup artefak. Yang perlu dipahami yaitu, dalam hidupnya artefak terdiri dari konteks sistemik 1, konteks arkeologi, dan konteks sistemik 2. Konteks sistemik 1 yaitu konteks di mana artefak fungsinya di masa lalu. Konteks sistemik 1 merupakan konteks sistemik yang berlangsung di masa lalu. Pada konteks sistemik 1 pula terjadi siklus perjalanan artefak. Siklus perjalanan artefak yang dimaksud yaitu pada saat bahan baku di alam diambil, kemudian dibuat menjadi perkakas. Kemudian perkakas tersebut digunakan oleh manusia masa lalu atau use. Setelah digunakan, perkakas tersebut ada yang dibuang dan terdeposit dan ada pula yang digunakan kembali, baru kemudian dibuang dan terdeposit. Kemudian konteks arkeologi yaitu konteks di mana tinggalan arkeologi terdeposit, terkubur, terlupakan, dan terendapkan. Pada konteks bentuk site formation atau formasi situs, bahwa tinggalan arkeologi yang terdeposit tadi akan mengalami proses yang mengubah materi mereka. Konteks arkeologi berlangsung dari masa lalu hingga masa sekarang, atau dapat dikatakan konteks arkeologi merupakan jembatan waktu yang menghubungkan masa lalu pada masa kini. Selanjutnya, konteks sistemik 2, yaitu konteks di mana tinggalan arkeologi tersebut ditemukan pada masa kini, atau rediscovered. Sebagai contoh nyata, suatu perjalanan hidup artefak yaitu sebuah batu obsidian diambil dari alam, atau tahapan procurement. Batu obsidian tersebut kemudian diolah oleh manusia masa lalu menjadi sebuah alat batu serpih, atau tahap manufaktur. Selanjutnya, alat batu serpih digunakan dalam perburuan, atau tahap use. Dalam tahap penggunaan ini, atau use,
Alat batu tersebut tidak hanya digunakan satu kali dalam perburuan atau tahap lateral cycling. Selain itu, ada pula alat serpi atau dirawat. Inilah yang dimaksud dengan maintenance atau perawatan. Tidak hanya itu, ada pula alat batu yang kemudian dibuang, tetapi diambil, recycling, kembali diolah atau manufaktur, dan digunakan kembali oleh manusia masa lalu, baik untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Kesemua proses yang terjadi di masa lalu itulah yang kemudian masuk ke dalam konteks sistemik. Di saat alat serpih tersebut dibuang dan dilupakan oleh manusia pendukung budayanya, maka masuklah alat serpih tersebut ke konteks arkeologi atau tahapan discard dan refuse. Kemudian alat serpih yang terkubur yang berbeda fase waktu 25.000 tahun. Artinya, konteks arkeologi berakhir saat alat batu tersebut ditemukan oleh manusia masa kini atau rediscovered. Sekaligus terjadi peralihan terhadap alat batu tersebut menjadi konteks sistemik 2. Tentunya, melalui pemahaman perjalanan hidup artefak, pengetahuan akan site formation menjadi sangat penting guna merekonstruksi masa lalu artefak, guna mengetahui puzzle-puzzle yang menjadi jembatan waktu untuk mengetahui apa yang terjadi antara konteks sistemik 1, konteks arkeologi, dan kemudian ditemukan pada konteks sistemik 2. Perlu dipahami lebih lanjut yaitu, konteks sistemik 1 dan 2 merupakan konteks ketika sebuah kebudayaan materi berada dalam sistem perilaku manusia. Contohnya, digunakan dalam berburu, dan alat serpih ditemukan kembali saat ini. Yang membedakan berlaku bagi kebudayaan materi yang berlangsung di masa lalu. Sedangkan konteks sistemik 2 berlaku setelah sebuah artefak ditemukan atau diangkat dari konteks arkeologinya di masa kini. Selanjutnya, konteks arkeologi merupakan konteks setelah ditemukan dan terdeposit. Dalam perjalanan kebudayaan materi atau artefak, ekofak, dan fitur, dari masa lalu ke masa kini, atau dari konteks sistemik 1 ke konteks sistemik 2, atau dari fitur menjadi temuan arkeologi, akan dijembatani oleh konteks arkeologi. Pada saat konteks arkeologi inilah terjadi transformasi arkeologis atau transformasi sistem. Transformasi artinya perubahan terhadap kebudayaan materi tersebut. Transformasi tersebut terdiri dari dua pengaruh, yaitu akibat alam atau natural, serta akibat budaya atau kultural. Contoh analoginya adalah, minggu lalu, seorang ibu membeli 2 pisau di pasar, dan kemudian membawanya ke rumah, dapat dikatakan sebagai konteks sistemik 1. Pisau tersebut kemudian disimpan dan terlupakan selama 7 bulan. Dalam 7 bulan terlupakan, pisau tersebut satu menjadi berkarat, artinya transformasi natural. Ada pula pisau yang kedua diasah sampai tajam oleh anak si ibu, berarti transformasi kultural. Setelah 7 bulan lagi, dan yang ditemukan adalah 2 tipe pisau, yaitu pisau berkarat dan pisau yang sudah tajam. Bisa dikatakan pisau setelah 7 bulan itu merupakan konteks sistemik 2, sedangkan pisau yang dilupakan
dan mengalami transformasi natural dan kultural merupakan transformasi sistem atau konteks arkeologi. Selanjutnya, apabila dilihat dari analogi yang saya sampaikan, terdapat dua tipe transformasi yang mempengaruhi sebuah kebudayaan materi. Yang pertama yaitu Cultural Formation Process atau CFP. Cultural Formation Process yaitu proses formasi yang dipengaruhi oleh kebudayaan atau manusia. Proses formasi kultural dapat diidentifikasi sebagai proses perilaku manusia yang mempengaruhi atau mengubah bentuk artefak ekofak fitur dalam periode awal penggunaan artefak. Yang kedua yaitu Natural atau NFP. Natural Formation Process yaitu proses pembentukan formasi yang dipengaruhi oleh alam. Proses formasi alamiah adalah semua peristiwa dan proses lingkungan yang mempengaruhi artefak ekofak fitur dalam konteksnya. Kenyataannya, dalam pembentukan formasi situs oleh Cultural Formation Process ternyata terdiri dari berbagai ragam. Yang pertama yaitu formasi budaya akibat penggunaan dari materi budaya atau guna ulang atau use. Pembentukan formasi budaya akibat guna ulang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu daur lateral atau lateral cycle. Daur lateral yaitu pembentukan formasi budaya akibat penggunaan budaya materi secara berulang pada aktivitas budaya yang berbeda. Contoh, sebuah pisau digunakan untuk berburu binatang, kemudian pisau tersebut kembali digunakan untuk bercocok tanam. Artinya, ada dua aktivitas budaya yang berbeda. Yang kedua yaitu daur ulang atau recycle. Recycle mengandung pengertian yaitu pembentukan formasi budaya akibat penggunaan budaya materi secara berulang-ulang pada aktivitas budaya yang berbeda dengan didahului modifikasi terhadap budaya materi tersebut. Contoh, sebuah pisau digunakan untuk berburu binatang. Kemudian karena pisau tersebut dirasa sudah tumpul, dilakukan modifikasi untuk mengasah pisau dan kemudian digunakan kembali untuk berburu. Modifikasi dapat pula dengan merubah bentuk secara signifikan. Misalnya, pisau tadi diubah menjadi mata panah dan kemudian digunakan untuk berburu. Atau pisau tadi diasah dan dibersihkan tetapi tidak digunakan untuk berburu, melainkan digunakan untuk warisan. Artinya di sini, sebelum terjadi dua kalinya, pisau tersebut mendapatkan modifikasi oleh manusia pendukung budaya. Yang ketiga yaitu penggunaan kedua atau secondary use. Bukan formasi budaya, materi dalam bentuk dan fungsi yang sama berulang kali. Contohnya penggunaan pisau untuk berburu oleh pelaku budaya yang sama berulang kali. Yang keempat yaitu proses konservasi atau conservatory proses. Formasi budaya. Proses pembentukan formasi budaya materi akibat adanya proses konservasi atau perawatan, maintenance, terhadap contoh, pisau berburu yang terus-menerus diasah untuk mempertajam. Artinya di sini, pisau tersebut mengalami perubahan bentuk, yang tadinya ukurannya mungkin 5 cm karena akhirnya menjadi 4 cm. Ragam kedua dari proses pembentukan formasi situs akibat CFP atau Cultural Formation Process yaitu deposisi kultural. Deposisi kultural yaitu proses pembentukan formasi budaya akibat penyimpanan atau deposisi dari materi budaya, atau dengan kata lain, pembentukan formasi budaya akibat terendapkan secara
budaya, terdeposisi secara kultural. Pembentukan formasi budaya akibat deposisi kultural terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, buang. Buang yaitu pembentukan formasi budaya akibat budaya materi tersebut tidak bermanfaat lagi pada sistem aktivitas budaya, sehingga budaya materi tersebut dipisahkan dengan sengaja oleh sistem kebudayaan atau dibuang. Sebuah pisau digunakan, kemudian pisau tersebut dirasakan sudah tumpul dan dibuang oleh manusia pendukung budayanya. Artinya dipisahkan secara sengaja. Yang kedua, hilang, yaitu pembentukan formasi budaya akibat budaya materi tersebut tidak sengaja terpisahkan dari sistem kebudayaan atau hilang. Contohnya, sebuah pisau digunakan untuk berburu binatang. Kemudian pisau tersebut hilang pada saat manusia pendukung budayanya melakukan aktivitas budaya. Artinya, pisau tersebut secara tidak sengaja dijauhkan dari sistem budaya. Yang ketiga, sisa upacara. Sisa upacara yaitu pembentukan formasi budaya yang muncul sebagai sisa adanya aktivitas upacara. Contohnya, hewan buruan yang digunakan sebagai persembahan, kemudian tulang belulangnya dibiarkan begitu saja. Yang keempat, dijadikan bekal kubur, yaitu pembentukan formasi budaya yang muncul akibat budaya materi dijadikan sebagai bekal kubur. Contoh, pisau berburu yang kemudian dikuburkan bersama benda berharga lainnya saat pemiliknya meninggal dunia. Yang kelima, ditinggalkan, yaitu pembentukan formasi budaya yang muncul akibat manusia pendukung budaya pergi meninggalkan sistem budaya yang lama, beralih kepada sistem budaya yang baru. Contohnya, pisau berburu yang ditinggalkan oleh manusia pendukung budayanya bersama dengan perkakas lainnya di dalam sebuah gua hunian. Sedangkan manusia pendukung budayanya beralih ke gua hunian yang baru untuk memulai kehidupan yang baru. Ragam yang ketiga yaitu proses pembentukan formasi budaya akibat adanya upaya peningkatan manfaat dari budaya materi oleh manusia atau dengan kata lain reklamasi. Pembentukan formasi budaya akibat reklamasi terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, okupasi ulang. Okupasi ulang yaitu pembentukan formasi budaya akibat adanya okupasi ulang atau lokasi berkehidupan manusia masa lalu yang dilakukan secara berulang-ulang. Okupasi ulang mengandung makna sebagai proses aktivitas berkehidupan yang dilakukan manusia masa lalu dalam sistem budayanya yang dilakukan berulang-ulang. Contoh, sebuah sumber bahan baku digunakan oleh manusia masa lalu, manusia pendukung budaya A, sebagai tempat beraktivitas. Kemudian ditinggalkan oleh manusia pendukung budaya A. Selang beberapa waktu, manusia pendukung budaya A kembali lagi ke lokasi tersebut untuk beraktivitas. Bisa pula pada kasus lainnya, manusia pendukung budaya B yang kembali ke lokasi procurement dan menggunakan tempat tersebut sebagai tempat beraktivitas. Analogi yang lebih sederhana yaitu saat mahasiswa pergi ke kampus untuk kuliah, makan siang di kantin, mengobrol dengan sesama di taman, itu merupakan tempat kalian beraktivitas. Dan keesokan harinya kalian mengulang kegiatan atau aktivitas yang sama. Itu artinya kalian melakukan okupasi ulang di kampus. Yang kedua yaitu huni ulang. Huni ulang yaitu pembentukan formasi budaya akibat adanya penghunian ulang. Penghunian ulang yaitu proses tinggal dan menetap yang dilakukan manusia masa lalu dalam sistem budayanya dan dilakukan berulang-ulang. Sebuah gua digunakan oleh manusia pendukung budaya A sebagai tempat tinggal. Kemudian ditinggalkan oleh manusia pendukung budaya A. Selang beberapa waktu, manusia pendukung budaya A
kembali lagi ke lokasi tersebut untuk tinggal dan menetap. Bisa pula pada kasus lainnya, manusia pendukung budaya B yang kembali dan meninggalkan dan menggunakan tempat tersebut sebagai tempat tinggal ulang. Yang ketiga adalah penjarahan, yaitu pembentukan formasi budaya yang muncul akibat adanya aktivitas penjarahan di lokasi yang menyimpan tinggalan arkeologi. Contohnya penjarahan yang dilakukan manusia masa sekarang terhadap situs gua pemakaman di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut pada akhirnya membuat arkeolog yang mengunjungi situs pada masa sekarang akan mendapati kondisi situs yang telah rusak, atau dengan kata lain, proses pembentukan formasi situs yang dipelajari oleh arkeolog pada masa sekarang oleh arkeolog tersebut, yaitu formasi situs yang telah terbentuk akibat adanya proses penjarahan. Yang keempat, koleksi barang antik atau collecting, yaitu pembentukan formasi budaya yang muncul akibat adanya perburuan barang antik. Akibat adanya perburuan barang antik, maka tinggalan budaya akan dilepaskan dan ditempatkan pada konteks yang baru. Akan dilepaskan dari konteks yang lama dan akan ditempatkan pada konteks yang baru. Contohnya, artefak-artefak dari Indonesia yang pada masa kolonial diburu dan dipindahkan kepada para kolektor barang antik yang berada di Eropa. Artefak-artefak tersebut dipisahkan dari konteksnya yang berada pada lokalitas suku etnik di Indonesia, kemudian dipindahkan pada konteks yang baru kepada penyimpanan kolektor-kolektor barang antik yang berada di Eropa. Yang berikutnya yaitu pembentukan formasi budaya yang muncul akibat adanya gangguan di lokasi yang menyimpan tinggalan arkeologi. Gangguan di sini atau disturbance biasanya dilakukan oleh manusia masa sekarang atau manusia yang secara tidak sengaja mengganggu situs tersebut. Adapun ragam dari gangguan yaitu misalnya pembajakan lahan. Contohnya saat seseorang ingin membajak lahan untuk digunakan sebagai pertanian, secara tidak sengaja dia membalikkan lapisan-lapisan tanah. Bisa jadi apabila pembajakan lahan dilakukan di lokasi yang memiliki potensi tinggalan arkeologi, maka tinggalan arkeologi tersebut akan tercampur aduk konteksnya karena lapisan tanah yang ada di bawahnya sudah dibolak-balikan oleh bajak. Yang kedua yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan biasanya digunakan juga dalam proses pertanian dan perkebunan. Nah, bisa jadi dalam proses pembersihan lahan ini, artefak-artefak yang berada di permukaan juga dilepaskan dari konteksnya. Mengingat lahan yang akan dibersihkan merupakan lahan yang akan digunakan untuk perkebunan atau pertanian. Yang ketiga yaitu perataan jalan. Perataan jalan merupakan salah satu gangguan atau disturbance yang dengan arkeologi. Perataan jalan tidak jarang merusak tinggalan-tinggalan arkeologi, baik itu berupa tinggalan berupa artefak maupun tinggalan berupa fitur. Yang terakhir adalah pembuatan parit. Pembuatan parit sama halnya dengan perataan lahan, artinya ada potensi kerusakan. Ada potensi kerusakan dalam artefak dan juga fitur yang ada. Selanjutnya kita bahas mengenai ragam natural formation process atau NFP. NFP merupakan pembentukan formasi situs atau tinggalan arkeologi akibat alam. Pembentukan formasi situs NFP dibedakan menjadi 3 jenis, dimanifestasikan dari sifat dasar proses yang terjadi di lingkungan. Sifat dasar tersebut yaitu yang pertama, pembentukan formasi situs akibat proses kimia. Proses pembentukan akibat kimia merupakan proses yang paling banyak terjadi. Hal ini bagian
besar artefak pasti bereaksi dengan unsur-unsur kimia beserta matriksnya. Misalnya, berkarat karena adanya proses oksidasi. Tulang yang rapuh di dalam tanah karena tingkat keasaman tanah yang tinggi. Yang kedua, pembentukan formasi situs akibat proses biologi atau yang disebabkan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Misalnya jamur dan serangga yang menyerang artefak kayu atau bangunan kayu. Yang kedua, hewan penggali tanah yang mengaduk-aduk lapisan tanah pada situs terbuka. Ketiga, pembentukan formasi situs akibat proses fisis oleh elemen-elemen abiotik di lingkungan. Misalnya, air yang menghancurkan artefak. Artefak yang awalnya berada di hulu kemudian berpindah ke hilir. Artefak yang terdeposisi pada sedimentasi yang dahulu terletak di permukaan tanah, tetapi kemudian pada saat ini ditemukan pada kedalaman 5 meter. Artefak yang terdeposisi atau tersedimentasi akibat banjir, sedimentasi tanah, gempa bumi, dan erupsi vulkanik. Tidak hanya artefak, pembentukan formasi situs bangunan, misalnya bangunan-bangunan gua, candi, masjid, rumah-rumah kuno yang terpengaruh erupsi vulkanik, terdeposisi dalam erupsi vulkanik, dan juga yang rusak karena dalam pembentukan formasi situs akibat pengaruh alam. Dalam pembentukan formasi akibat pengaruh alam dibedakan menjadi durasi singkat dan durasi panjang. Pertama, proses durasi singkat berlangsung cepat, tetapi menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Dan pada umumnya proses ini disebabkan oleh peristiwa tunggal. Misalnya banjir bandang, angin, topan, kebakaran, erupsi vulkanik, dan tsunami. Yang kedua, proses durasi yang panjang berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya pembentuk formasi yang memerlukan durasi panjang disebabkan oleh daya-daya kimia dan daya-daya biologis. Misalnya pelapukan pada artefak tulang, perubahan warna pada gambar cadas, kemudian pengkaratan pada artefak besi. Selain berdasarkan durasi, skala natural formation process juga dibedakan pula menjadi Selain berdasarkan durasi, natural formation process juga dibedakan dalam bentuk skala. Yang pertama yaitu skala artefak. Lingkungan yang hanya mempengaruhi artefak itu sendiri, misalnya pisau kuno yang berkarat. Yang kedua, skala situs, artinya proses dasar lingkungan yang mempengaruhi skala situs, misalnya bunker yang longsor. Yang ketiga yaitu skala wilayah, artinya proses dasar lingkungan yang mempengaruhi skala wilayah. Misalnya ditemukan hewan-hewan purba yang endemik di Pulau Sulawesi, yang salah satunya disebabkan oleh proses glasiasi dan interglasiasi. Perlu diingat yaitu proses kimia, biologis, dan fisis. Kita mulai yang pertama yaitu skala regional atau wilayah. Skala regional merupakan pembentukan formasi yang meliputi wilayah yang sangat luas dan atau proses-proses yang berlangsung dan berefek global. Oleh karena itu perlu disadari bahwa pengaruh lingkungan terhadap tinggalan arkeologi bisa pula berlangsung lambat, mencapai ribuan tahun, atau bisa pula berlangsung cepat dan dramatis mencapai beberapa tahun. Skala regional, proses utamanya disebabkan oleh daya fisis dan biologis, tetapi faktor utamanya berasal dari faktor-faktor klimatik, cuaca atau geologis. Misalnya masa-masa glasial dan interglasial. Contoh lainnya yaitu letusan gunung api Toba Purba. Letusan gunung api Toba Purba merupakan
faktor geologis, tetapi menimbulkan daya fisik dan biologis yang kemudian mencakup perubahan iklim sehingga mencakup dan membentuk formasi skala regional. Yang kedua yaitu skala situs. Proses pembentukan formasi pada skala situs salah satunya dilihat dari tanah dan sedimen. Tanah dan sedimen merupakan dua deposit yang paling menentukan dalam penelitian. Tanah merupakan deposit in situ yang terbentuk oleh proses fisik dan kimia, sedangkan sedimen merupakan akumulasi partikel mineral yang berasal dari lokasi lain. Oleh karena itu, mengetahui tanah dan sedimen merupakan cara untuk merekonstruksi proses formasi yang terjadi pada skala situs. Proses perubahan dan percampuran sedimen tanah yang diakibatkan oleh berbagai proses fisik dan kimiawi disebut dengan pedoturbation. Mengetahui proses-proses pedoturbation ini menjadi salah satu cara bagi arkeolog untuk menentukan proses pembentukan formasi seperti apa yang terjadi pada situs tersebut. Dalam mengetahui pembentukan formasi, salah satu aspek yang dilihat oleh arkeolog yaitu atau yang disebut dengan pedoturbation. Pedoturbation merupakan pembentukan sedimen lapisan tanah. Dalam pembentukan sedimen lapisan tanah dibedakan menjadi 9 tipe, yaitu yang pertama, faunal turbation. Faunal turbation merupakan pembentukan proses lapisan tanah yang dipengaruhi oleh binatang atau mikroorganisme. Yang kedua, floral turbation, yaitu proses pembentukan lapisan tanah yang disebabkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, geoturbation, yaitu proses pembentukan lapisan tanah atau sedimen lapisan tanah akibat pembekuan atau perubahan suhu. Yang keempat yaitu gravity turbation, yaitu proses pembentukan sedimen lapisan tanah yang digerakkan oleh daya gravitasi. Yang berikutnya Agrili turbation, yaitu proses pembentukan sedimen lapisan tanah akibat perubahan kepadatan tanah. Kemudian aeroturbation, yaitu pembentukan sedimen lapisan tanah akibat adanya proses yang disebabkan oleh perubahan atau pergerakan udara. Kemudian aquaturbation, yaitu pembentukan sedimen lapisan adanya pergerakan air. Yang keempat, kristalloturbation, yaitu proses pembentukan sedimen lapisan tanah akibat akumulasi garam. Dan yang terakhir yaitu seismic turbation, yaitu proses pembentukan sedimen lapisan tanah akibat perubahan atau proses seismik. Selanjutnya kalian akan melihat berbagai contoh dari pedoturbation. Yang pertama yaitu faunal turbation. Faunal turbation adalah proses perubahan lapisan tanah yang disebabkan hewan, misalnya kelinci yang menggali lubang. Akibat lubangnya digali, terjadi penumpukan lapisan tanah di bawah pada bagian atas, seperti kalian lihat pada gambar. Dapat juga disebabkan oleh cacing tanah dan tikus tanah. Apabila kalian lihat di alam, cacing tanah akan membawa tanah-tanah yang berada di bawah lapisan humus ke bagian atas. Dalam skala besar dan lama, lapisan tanah yang dibawa oleh hewan-hewan ini akan menutupi lapisan tanah yang berada di atasnya. Yang kedua yaitu flora turbation. Biasanya flora turbation disebabkan oleh akar tanaman. Akar tanaman yang masuk pada lapisan tanah akan menghancurkan lapisan-lapisan tanah. Akar tanaman akan masuk semakin dalam ke lapisan tanah sehingga bagian lapisan tanah yang berada di atas akan terdesak masuk ke bagian lapisan tanah yang berada di bawahnya.
Apabila di dalam waktu lama dan berkelanjutan, maka tentunya lapisan tanah yang berada di atas akan membentuk atau menghancurkan rutan lapisan tanah, sehingga lapisan tanah yang berada di atas mengkerucut ke lapisan tanah yang ada di bawahnya. Berikutnya zero turbation, yaitu pembentukan lapisan tanah yang dipengaruhi oleh perubahan pembekuan atau perubahan suhu. Seperti kalian lihat pada gambar, sedimen tanah yang dibentuk akibat adanya perubahan suhu menyebabkan tanah tersebut memiliki warna yang berbeda. Tanah yang berada di lapisan paling atas karena lebih kering ini berwarna putih, sedangkan pada tanah yang sedikit di bawahnya, yang paling bawah, warnanya lebih gelap karena tanah yang di bawah memiliki kelembapan yang lebih tinggi. Berikutnya gravity turbation, yaitu perubahan lapisan tanah yang didorong oleh gaya gravitasi. Yang paling mudah adalah tanah longsor secara horizontal. Apabila kalian lihat di gambar, proses terjadinya tanah longsor akan membentuk suatu lapisan tanah baru. Misalnya, tanah longsor yang pokok akan membentuk sebuah bukit baru, sehingga seolah-olah tanah yang merupakan bukit baru ini merupakan tanah yang lapisannya berada di atas dari tanah yang berada di bawahnya. Padahal kalau kita lihat urutan tanahnya itu adalah bagian coklat muda adalah bagian atas sebelum terjadinya longsor. Kemudian setelah terjadinya longsor, bagian coklat muda yang memiliki punggungan kecil ini tertimbun oleh tanah yang berada di atasnya, sehingga membentuk bukit baru. Selanjutnya agrili turbation atau perubahan kepadatan tanah. Pada foto kalian lihat adalah wilayah tundra. Wilayah tundra yaitu wilayah yang berada dengan yang biasa ditemukan di wilayah-wilayah subtropis. Nah, pada bagian tundra memiliki bagian-bagian yang berisi air dan bagian-bagian yang padat. Artinya, wilayah tundra ini adalah wilayah yang memiliki kepadatan tanah yang berbeda-beda. Wilayah yang berisi air atau wilayah yang tergenang air memiliki kepadatan yang lebih kecil daripada wilayah yang kering. Oleh karena itu, tundra atau wilayah-wilayah rawa di lokasi tropis merupakan wilayah-wilayah yang pembentukannya dipengaruhi oleh agrili turbation atau situs-situs yang banyak ditemukan di wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh pembentukan sedimen agrili turbation ini adalah situs-situs berupa kapal kuno atau situs-situs yang dekat dengan muara-muara sungai. Selanjutnya aeroturbation. Aeroturbation merupakan proses yang disebabkan oleh perubahan gerakan udara. Apabila kita lihat pada gambar, gumuk-gumuk pasir yang berada di bibir pantai merupakan gumuk-gumuk pasir yang dibentuk oleh angin. Partikel-partikel yang terbawa angin kemudian menumpuk pada bukit-bukit pasir dan kemudian membuat bukit-bukit pasir semakin tinggi. Biasanya wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh aeroturbation merupakan wilayah-wilayah yang kering dengan struktur tanah berupa partikel-partikel. Banyak ditemukan situs-situs yang berasal dari masa-masa Jurasik yang berada di wilayah pembentukan sedimen yang terbentuk karena aeroturbation. Misalnya pembentukan sedimen lapisan tanah melalui aquaturbation atau proses yang disebabkan oleh pergerakan air. Pergerakan air ini menyebabkan erosi. Selain itu juga pergerakan air juga bisa menyebabkan perpindahan artefak dari tempat A ke tempat B, dari hulu ke hilir. Apabila kita lihat pada gambar, adanya proses pergerakan air ini juga membentuk daratan-daratan baru yang bisa membuat perubahan pada konteks yang awalnya artefak tadi ditemukan di daratan, kemudian terjadi pergerakan air mau membentuk daratan-daratan baru, kemudian artefak tadi berpindah atau
ditemukan di bawah air. Padahal dahulu sesungguhnya artefak tersebut berada di daratan, bukan di bawah air. Selanjutnya, crystalloturbation, proses pembentukan sedimen atau pembentukan akibat adanya proses akumulasi garam. Proses crystalloturbation ini biasanya terjadi di gua-gua atau di wilayah karst. Nah, wilayah karst sangat rentan atau menyimpan sangat banyak sekali dari tinggalan arkeologi. Oleh karena itu, crystalloturbation ini sangat mungkin ditemukan apabila kita sebagai arkeolog menelaah tinggalan-tinggalan yang berada di gua-gua karst. Yang terakhir yaitu seismic turbation, proses pembentukan sedimen lapisan tanah yang dipengaruhi oleh perubahan lapisan tanah karena proses seismik yang sangat cepat, singkat, dan menghasilkan dampak yang sangat besar. Seismic turbation ini biasa kita temukan di wilayah sesar, dan dalam penelitian arkeologi, seismic turbation menyebabkan perubahan-perubahan konteks yang cukup signifikan, misalnya perubahan lapisan tanah pada saat penemuan perubahan lapisan tanah pada konteks temuan tinggalan arkeologi. Yang terakhir yaitu skala artefak. Perlu diingat bahwa pengaruh natural formation process pada skala artefak sangat tergantung dari jenis bahan artefak, proses yang terjadi selama artefak terdeposit, dan lamanya artefak terpendam di dalam tanah. Artinya, pengaruh natural formation process pada skala artefak sangat-sangat kasuistik, sangat-sangat tergantung dari artefak tersebut. Contohnya, artefak batu keras seperti granit, basalt, cert, obsidian, dan flint adalah jenis batu yang paling lama, batu yang terpapar paling kuat dari perubahan suhu dan cuaca. Batu yang terpendam dalam tanah akan mampu bertahan lama. Batu mungkin saja memiliki ketajaman yang masih sama seperti ketika terpendam 10.000 tahun yang lalu. Artinya, untuk bahan artefak batu, dia memiliki tingkat ketahanan yang sangat tinggi. Berbeda dengan apabila yang ditemukan yaitu artefak berupa gerabah. Artefak berupa gerabah memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah daripada artefak batu. Itulah sebabnya pada gerabah-gerabah yang berusia sangat tua, sangat jarang kita temukan gerabah-gerabah yang utuh. Selanjutnya, berbeda lagi dengan artefak tulang. Artefak tulang sangat rentan pada tingkat keasaman dan perubahan cuaca. Oleh karena itu, apabila artefak tulang tersebut berada pada permukaan, maka tingkat kerusakannya sangat tinggi. Tetapi apabila artefak tulang tersebut berada dalam sedimen yang jauh di bawah, maka tingkat bertahan dari artefak tulang tersebut dapat jauh lebih tinggi daripada gerabah. Bahkan artefak tulang tersebut yang sudah terkena oleh proses vulkanik, sudah terkena oleh proses geologis, maka dapat terjadi proses-proses fosilisasi. Apabila kita lihat tabel perbandingan antara preservasi tinggalan biologis dari berbagai tipe lingkungan, dapat dilihat dari tabel berikut. Misalnya, tulang manusia akan sangat sempurna terawetkan apabila berada di kutub, di gua kering,
dan di tanah kering. Tetapi tulang manusia akan sangat mudah hancur apabila berada di tanah berlumpur, rawa, dan situs terbuka yang lembab. Artinya musuh utama dari artefak dari ekofak tulang manusia yaitu kelembapan. Tulang binatang hampir sama dengan kondisi tulang manusia. Berbeda dengan cangkang dan bangkai serangga. Bangkai serangga sedikit lebih kuat di tanah berlumpur, tetapi sangat lemah di situs terbuka yang lembab dan situs terbuka yang kering. Berbeda lagi dengan arang, memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, arang biasa dipakai untuk sebagai sampel untuk menunjukkan usia di mana situs atau artefak itu berada. Untuk tabel bisa nanti dipelajari secara seksama, membandingkan masing-masing dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.